Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ramadhani akan menjelaskan tentang teori perilaku kesehatan. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengetahui pengertian perilaku, karakteristik perilaku, proses terjadinya perilaku, konsep sehat sakit, perilaku kesehatan, klasifikasinya, serta pengukuran perilaku kesehatan tersebut. Yang pertama, pengertian perilaku, yaitu perbuatan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain atau orang yang melakukannya. Kemudian, perilaku menurut Skinner tahun 1938, yaitu respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Selanjutnya, Skinner membagi perilaku menjadi dua, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup atau covert behavior contohnya perhatian, persepsi, pengetahuan, dan sikap. Sementara perilaku terbuka atau overt behavior contohnya tindakan atau praktek. Selanjutnya, karakteristik perilaku, yaitu perkataan dan perbuatan individu mempunyai satu atau lebih dimensi yang dapat diukur seperti frekuensi, durasi, dan intensitas. Perilaku dapat diobservasi, dikelaskan, dan direkam oleh orang lain. Dapat mempengaruhi lingkungan dan sosial, dipengaruhi oleh lingkungan atau lawful, dan bisa tampak atau tidak tampak. Hal tersebut juga sesuai dengan pengertian perilaku itu sendiri. Proses terjadinya perilaku. Menurut penelitian Rogers 1974, ia mengungkapkan bahwa sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru atau berperilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses berurutan, yaitu yang pertama awareness, atau kesadaran di mana orang tersebut mengetahui tentang stimulus tersebut. Selanjutnya interest, yaitu ketertarikan orang tersebut kepada stimulus. Lalu evaluation, di mana orang tersebut menimbang-nimbang apakah stimulus tersebut baik atau tidak bagi dirinya. Kemudian adoption, di mana subjek tersebut telah berperilaku sesuai pengetahuan dan kesadarannya terhadap stimulus tersebut. Selanjutnya trial, di mana orang tersebut telah mencoba berperilaku baru. Lalu kita masuk kepada konsep sehat sakit. Menurut Linda Eules dan Inna Simet, sehat ialah dari segi jasmani, yaitu fungsi mekanistik tubuh, dari segi mental berupa kemampuan berpikir jernih, dari segi emosional berupa kemampuan untuk mengenal emosi seperti takut, marah, dan berduka. Lalu konsep sakit, yaitu disease, gangguan fisiologis sebagai akibat infeksi atau tekanan lingkungan, atau bisa juga diartikan sebagai illness, di mana penilaian individu terhadap pengalaman menderita suatu penyakit. Selanjutnya kita masuk kepada perilaku kesehatan, yaitu respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat sakit, sistem pelayanan kesehatan, faktor yang mempengaruhi sehat sakit seperti lingkungan, makanan, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya klasifikasi perilaku kesehatan. Yang pertama dikemukakan oleh Becker tahun 1979. Ia berpendapat yang pertama perilaku sehat atau healthy behavior, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Yang kedua, perilaku sakit atau illness behavior, yaitu aktivitas seseorang untuk mengatasinya. Yang ketiga, perilaku peran orang sakit atau the sick role behavior. Orang sakit juga mempunyai peran, hak, dan kewajiban. Lalu, Lawrence Green dalam teorinya menyebutkan ada 3 faktor dalam perilaku. Yang pertama, faktor predisposisi atau predisposing, di mana faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang. Yang kedua, faktor pemungkin atau enabling, yaitu faktor yang memfasilitasi perilaku. Yang ketiga, faktor penguat atau reinforcing, yaitu sikap dan perilaku petugas kesehatan tersebut. Teori selanjutnya yaitu Health Belief Model, di mana di sini ada 4 persepsi, yaitu yang pertama perceived severity atau persepsi individu terhadap tingkat keseriusan penyakit. Yang kedua, perceived susceptibility, yaitu persepsi kerentanan terhadap penyakit. Yang ketiga, perceived benefits, yaitu persepsi individu terhadap keuntungan yang didapat dari perilaku yang diharapkan. Yang keempat, perceived barriers, yaitu persepsi hambatan yang akan dialami. Teori selanjutnya yaitu Social Learning Theory, di mana
yang menekankan pada hubungan segitiga antara orang, lingkungan, dan perilaku. Sementara Bandura membagi proses pemahaman sosial tersebut dalam 4 tahap, yaitu memperhatikan model, mengingat apa yang telah diobservasi, meniru perilaku, dan reinforcement perilaku. Selanjutnya, behavior-based safety, yaitu suatu rencana untuk mengeliminasi pekerja dari resiko serta proaktif menurunkan kebiasaan atau perilaku yang beresiko. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, mengumpulkan data kelompok kerja. Yang ketiga, memberikan feedback dua arah mengenai perilaku keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, mengurangi atau meniadakan hambatan sistem untuk perkembangan lebih lanjut. Pengukuran dan indikator perilaku kesehatan. Yang pertama, health knowledge, yaitu pengetahuan tentang cara memelihara kesehatan. Yang kedua, health attitude, yaitu penilaian terhadap hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga, health practice, yaitu kegiatan dalam rangka memelihara kesehatannya. Sekian dari saya, terima kasih.